atau memasukkan terkait pengelolaan ruang angkasa di konstitusi kita, misalkan dengan amandemen sekali lagi gitu ya, apakah ada ancaman atau ada yang dirugikan? Indonesia mengalami kerugian kalau sampai 10 sampai 20 tahun ke depan belum memasukkan atau mengatur terkait secara khusus sumber daya terbatas tadi di konstitusi kita. Bisa mengancam atau merugikan Indonesia nggak 10 sampai 20 tahun ke depan? Oh ya. Ya, pasti jelas. Jangankan hingga 10 sampai 20. Saat ini pun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini sebenarnya kita sangat dirugikan gitu berkenaan dengan tidak diaturnya sumber daya alam terbatas tersebut gitu di dalam konstitusi kita. Karena apa? Berbicara masalah ruang angkasa pada saat ini kita berbicara masalah nilai ekonomis juga gitu. Apalagi berkenaan dengan sumber daya alam terbatas yang namanya GSO. Nah, ini kita tidak berbicara masalah nilai ekonomis aja, tapi juga bahkan kita berbicara masalah pertahanan dan keamanan gitu. Rusia, Amerika bisa dikatakan sudah berperang di ruang angkasa gitu dengan lasernya. Sementara kita bagaimana gitu kan? Mereka sudah lebih dulu gitu. Nah, sementara kita bagaimana? Karena apa? Contoh begini. Ini kita berbicara masalah sumber daya alam terbatas GSO yang mana satelit penginderaan jauh ini ditempatkan di GSO. Nah, untuk melihat potensi sumber daya alam bahkan di laut sekalipun itu dilihat dari ruang angkasa dengan penempatan daripada satelit itu sendiri penginderaan jarak jauh. Makanya ini kita berbicara masalah keamanan juga, masalah keamanan dan pertahanan. Apalagi kita berbicara masalah 10 tahun sampai 20 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apakah ya penguasaan teknologi kita akan secanggih negara-negara yang lebih maju untuk 10 tahun yang 20 tahun ke depan. Bagaimana kalau tidak? Kan seperti itu. Secara otomatis kalau penguasaan teknologi kita masih belum sekuat negara-negara maju seperti Rusia atau Amerika, maka landasan hukum menjadi salah satu alternatif, kan seperti itu. Landasan hukum menjadi satu alternatif untuk memberikan jaminan konstitusional akan bahwasannya sumber daya alam terbatas atau ruang angkasa sudah diatur di dalam konstitusi kita di pasal 33 ayat 3 tersebut. Karena memang ini dampaknya sangat luar biasa. Bahkan negara-negara maju sudah melakukan penambangan di bulan seperti Amerika, kita masih berada di tataran politik praktis sejauh ini masih seperti itu aja perjalanan negara kita. Baik, tadi betul ya. Jadi memang ada nilai ekonomi di situ ya, nilai ekonomi sekaligus pertahanan. Nah, kemarinnya sebelumnya Antar ini pernah diundang di MPR ya, ketemu dengan Pak Zul. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ketemu dengan Pak Aziz Samsudin ya. Nah, kira-kira respon beliau-beliau itu gimana? Respon para pejabat negara, khususnya yang mengawal konstitusi kita, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gimana respon mereka? Apakah dengan diadakan diskusi itu, apakah ada political will untuk melakukan atau mengamandemen dan memasukkan pengaturan ruang angkasa di Indonesia? Silakan. Ya, memang tentu kemarin bedah buku di MPR menjadi salah satu harapan besar gitu mungkin buat kita semua gitu untuk bisa ketika amandemen nanti bisa memasukkan udara ataupun ruang angkasa tersebut ke dalam pasal 33 ayat 3 untuk diatur secara lebih dalam gitu. Kalau untuk respon dari Pak Zul memang beliau respon baik gitu, cukup baik. Hanya saja mungkin karena itu tadi banyak hal bisa dikatakan banyak orang Indonesia bahkan pejabat kita yang belum memahami atau mengetahui secara lebih jauh berkenaan dengan hal ini gitu. Makanya mungkin bisa dikatakan entah bingung entah apapun ya kita tidak tahu gitu. Tapi yang jelas beliau responnya baik dan ya tentu kita berharap di amandemen nanti ya hukum ruang angkasa ini bisa dimasukkan seperti itu. Kalaupun Bang Ajis, kalau kemarin saya hanya bertemu dan coba memberikan buku, ya mungkin biarkan beliau untuk membaca buku saya terlebih dahulu gitu untuk beliau resapi dan apakah nantinya beliau sepakat atau tidak kita tidak tahu gitu. Tapi yang jelas perlu ada pemahaman lebih jauh kepada
para pemegang saat ini pemegang tampuk kepemimpinan lah yang ada di Senayan, di legislatif gitu, untuk bisa lebih mendalami atau memahami berkenaan dengan ruang angkasa ini sendiri atau hukum ruang angkasa ini sendiri. Karena memang saya yakin dan saya rasa orang-orang yang memang notabene pernah terjun di lapangan, layaknya mereka misalkan katakanlah TNI Angkatan Udara gitu, bahkan seperti mereka, mungkin mereka sudah memahami gitu bagaimana manfaatnya hukum ruang angkasa, banyaknya kemanfaatan yang ada dalam hukum ruang angkasa tersebut gitu, dan bagaimana bahayanya manakala negara kita lengah gitu daripada pengaturan di dalam ruang angkasa tersebut, seperti itu. Baik. Jadi responnya sebenarnya bagus ya, cuma itu tadi ya, political will. Karena kan di parlemen tuh banyak terdiri dari berbagai macam partai ya, tentunya dengan berbagai macam kepentingan juga. Tapi semoga dengan Atari berdiskusi dengan beliau-beliau, dengan memberikan buku juga, bisa dijadikan salah satu DIM ya, daftar inventaris masalah di kemudian hari, mungkin 1-2 tahun ke depan, dan mungkin bisa dimasukkan juga ke prolegnas ya. Kalau misalkan itu mau dibuat undang-undang, atau kalau mau dimasukkan ke dalam konstitusi, berarti harus segera melakukan amandemen gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu kelemahan kita adalah kurangnya penguasaan teknologi. Nah, karena ini JMP Community ini salah satunya adalah melakukan pendidikan untuk generasi milenial, ada nggak pesan-pesan khusus atau motivasi supaya di kemudian hari para pemuda kita yang generasi milenial tuh melek secara teknologi, melek secara politik, melek secara hukum, supaya mereka tuh menyadari bahwa oh ini peluang loh, opportunity loh, ini ancaman loh gitu. Karena banyak misalkan kayak di channel Bosman itu, Mardi Guwawi itu juga salah satunya membahas terkait dengan choke point itu, tapi itu di maritimnya ya, di maritimnya. Nah, kalau ini Atari ini di ruang angkasanya gitu. Gimana pesan-pesan atau motivasi untuk teman-teman generasi milenial supaya bisa mengikuti nih apa yang sekarang menjadi ancaman dan peluang, terutama di ruang angkasa? Ya, pada prinsipnya kita tentu sebagai kaum milenial, teman-teman yang dari berbagai bidang manapun gitu, tentu ada suatu hal yang namanya kita perlu kolaborasi. Teman-teman yang memang ahli di bidang hukum, teman-teman yang ahli di bidang penerbangan, atau teman-teman yang di bidang lain-lainnya yang berkenaan dengan teknologi, itu perlu ada kolaborasi yang baik gitu, untuk bagaimana membuat tatanan negara kita ini ya jauh lebih baik gitu, sesuai dengan yang kita harapkan, melihat banyaknya kondisi atau banyaknya hal-hal problem yang terjadi yang kita tahu ini suatu saat bakal membahayakan. Kita tentu perlu ada kolaborasi dari kalangan milenial yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Karena saya melihat sampai sejauh ini kita beberapa dekade belakangan ini, saya melihat kita ini seperti kehilangan sosok-sosok negarawan, katakanlah seperti itu, baik di dalam dunia perpolitikan tentunya ya, mungkin tidak hanya saya gitu, tapi teman-teman mungkin merasakan hal demikian. Karena apa? Prof. Muladi, seorang guru besar hukum lah, katakanlah beliau, Prof. Muladi SIMA, beliau pernah mengatakan bahwasannya pemimpin yang negarawan itu adalah orang yang benar-benar mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kepemimpinannya. Jadi orang yang memang memahami bagaimana karakteristik Pancasila lalu mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari untuk kalangan milenial itu sangat penting, karena suatu saat dia akan mengganti daripada tokoh-tokoh yang saat ini gitu. Pentingnya kembali mewujudkan sosok-sosok negarawan di kalangan di kalangan petinggi-petinggi kita untuk menggantikan nanti, ya itu sangat penting sekali. Itu dan itu harus dimulai dari sekarang, menumbuhkan nilai-nilai yang berlandaskan dari Pancasila seperti itu di kalangan milenial itu sangat penting gitu. Karena memang jujur ya, kita memang seperti sekarang ini seperti kehilangan sosok panutan, minimal negarawan gitu, dan itu kita perlu membangun itu semua dari sekarang. Makanya udah saatnya semua generasi milenial ini berkolaborasi, ahli di bidang apapun, kita saatnya berkolaborasi untuk menentukan arah dan tujuan atau roadmap daripada negara kita ke depan gitu. Apa yang perlu kita bangun dan apa yang perlu
nantinya kita wujudkan gitu, sesuai dengan visi dan misi ataupun cita-cita daripada konstitusi kita sendiri gitu dalam bernegara, seperti itu. Baik, jadi tadi Atari menyampaikan pentingnya kolaborasi dan supaya ke depan ini muncul negarawan-negarawan yang bisa menentukan arah Indonesia di masa depan gitu ya. Oke, selanjutnya terkait, nah besok ini kan Atari akan bergelut terus, akan aktif di gerakan baru yang Atari dirikan, yaitu di Juris Police Institute. Nah, apakah di lembaga baru Atari ini juga akan memperjuangkan terus ini isu-isu tentang ruang angkasa? Karena kan kalau Atari berjuang sendirian kan juga akan lebih susah, tapi kalau Atari berjuang melalui Juris Police Institute tuh akan lebih terorganisir gitu ya. Salah satunya juga dalam kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang lain. Gimana peran Juris Police Institute dan Atari dalam memperjuangkan ke ruang angkasaan Indonesia?